Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi keuangan daerah dan pusat. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zaidi. Oke, perkenalkan nama saya Putri Diah Ayu Reswari. Saya Muhammad Firza. Saya Rizky Andrian. Saya Siti Julaiha. Baiklah, langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah ini atau sering disebut dengan SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai dasar hukum sistem informasi keuangan daerah. Dasar hukum sistem informasi keuangan daerah ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diah Ayu Reswari. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana judul yang akan saya jelaskan adalah tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional dan tata cara penyampaian informasi keuangan daerah. Langsung saja, penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional ini, pemerintah melakukan penyelenggaraan tersebut karena ada tujuannya, di mana tujuan yang pertama itu ada merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Yang kedua ada penyajian informasi keuangan daerah secara nasional. Yang ketiga ada merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran. Yang terakhir itu ada melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. Selanjutnya ada tata cara penyampaian informasi keuangan daerah. Tata cara penyampaian informasi keuangan daerah ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 4/PMK.07 Tahun 2011. Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah ini berisi tentang yang pertama itu ada laporan APBD, yang kedua ada laporan perubahan APBD, yang ketiga ada laporan realisasi APBD semester 1, yang keempat ada laporan pertanggungjawaban APBD yang terdiri dari yang pertama itu ada laporan realisasi APBD, yang kedua itu ada laporan neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, dan yang kelima tadi ada laporan dana dekonsentralisasi dan dana tugas pembantuan. Yang keenam ada laporan keuangan perusahaan daerah. Yang ketujuh ada data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas kebutuhan daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis IKD atau bisa disebut dengan informasi keuangan daerah yang terdiri dari yang pertama itu ada APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kedua itu ada perubahan APBD. Yang ketiga itu ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri atas
realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah itu ada dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Yang selanjutnya yaitu tentang penyampaian IKD atau informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah ini disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi informasi keuangan daerah ini dapat pula disampaikan kepada Menteri Teknis yang terkait sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan SKID secara nasional. Jadi informasi keuangan daerah ini disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan, yaitu CQ Dirjen Perimbangan Keuangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Andrian. Nah, kawan-kawan, dari beberapa jenis informasi keuangan daerah yang telah rekan saya paparkan sebelumnya, untuk penyampaian dari masing-masing informasi keuangan daerah dibagi dalam dua kelompok, yakni soft copy dan hard copy. Nah, termasuk ke dalam kelompok penyampaian soft copy, ada 2 poin, yaitu APBD, perubahan APBD, realisasi APBD, dan poin kedua yaitu realisasi APBD semester 1. Sedangkan untuk kelompok hard copy, yaitu ringkasan pendapatan pemerintah provinsi berdasarkan rincian objek, ringkasan pendapatan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan rincian objek, ringkasan belanja provinsi atau kabupaten kota per fungsi, urusan, organisasi, dan jenis, ringkasan belanja pegawai tidak langsung, ringkasan pembiayaan, daftar pinjaman, ringkasan realisasi APBD semester 1, neraca pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, laporan arus kas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, ringkas perhitungan pihak ketiga provinsi, kabupaten, dan kota, daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah. Yang pertama, APBD paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kedua, perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan. Yang ketiga, laporan realisasi APBD semester 1. Di sini paling lambat tanggal 30 Juli tahun berjalan. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Yang selanjutnya, informasi mengenai dana dekon atau TP dan laporan keuangan perusahaan daerah paling lambat itu dilaksanakan tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Yang terakhir, data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, paling lambat sesuai dengan permintaan Dirjen Perimbangan Keuangan. Selanjutnya itu tentang pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi terkait penyampaian informasi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK 07/2011. Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan informasi keuangan daerah dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkan peringatan tertulis tersebut, maka Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negeri. Sanksi itu berupa penundaan penyaluran dana perimbangan yang dilakukan sebesar 20% dari jumlah dana alokasi umum yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan. Untuk daerah yang tidak mendapatkan dana alokasi umum tersebut, maka sanksinya dikenakan sebesar 25% dari jumlah DBH pajak penghasilan yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan. Mengenai sanksi tersebut dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH pajak penghasilan tahap berikutnya setelah tanggal penetapan
penetapan sanksi mengenai sanksi dilaksanakan sampai dengan disampaikannya informasi keuangan daerah. Dalam hal ini pemerintah telah menyampaikan informasi keuangan daerah Dirjen Perimbangan Keuangan menetapkan pencabutan sanksi jumlah dana perimbangan yang ditunda penyaluran sebagai akibat dari pengenaan sanksi yang disalurkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi. Dalam hal ini, sanksi belum dicabut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Dana perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir. Mengenai sanksi penundaan dana perimbangan yang diberlakukan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.